Pemirsa, untuk membahas gugatan batas maksimal usia Capres-Cawapres, kami telah terhubung bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng. Selamat siang, Bang Yusuf. Selamat siang, Mbak. Kabar sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah baik nih. Ya, Bang Yusuf, ini usai mengabulkan putusan gugatan batas minimal Capres-Cawapres, MK kembali membacakan putusan gugatan batas maksimal Capres-Cawapres hari ini. Kenapa sih Bang gugatan batas usia ini baru bermunculan jelang pendaftaran Capres-Cawapres, Bang? Ini menandakan bahwa memang soal batas usia ini memang alot di MK. Jadi sepertinya MK mencoba mencicil satu persatu untuk diselesaikan. Kemarin soal batas minimal kan, dan sekarang adalah batas maksimal. Kita lihat aja apa nanti putusan MK soal ini. Oke. Bang Yusuf, salah satu capres yakni Prabowo Subianto ini berusia 72 tahun. Jika MK mengabulkan gugatan batas atas capres maksimal 70 tahun, lantas bagaimana nasib Pak Prabowo nantinya? Ya otomatis gugur kan, karena Pak Prabowo sudah lebih dari 70 tahun. Tapi memang ya, ini anehnya di sini nih. Saya tetap berpandangan bahwa memang harus ada barrier gitu ya, ada batasan minimal pencapresan batas usia, termasuk rasionalitas maksimal saya kira juga menemukan alasan pembenarnya, karena kan presiden, kita tidak mau presiden Indonesia seperti Joe Biden gitu ya, yang jalan-jalan dikit jatuh lagi karena sudah terlalu tua gitu. Jadi kinerjanya dibatasi oleh usianya. Tapi lagi-lagi menurut saya itu kan tidak diatur secara gamblang atau detail di Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia sifatnya adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Mestinya mau batas minimal usia mau berapapun ya, mau 18 tahun juga oke, atau dibatasi misalnya 70 tahun atau tidak dibatasi sama sekali, itu jangan dibahas di MK, karena MK itu kan negatif legislator. Itu dibahasnya di parlemen bersama pemerintah, karena di sana tempat membuat undang-undang atau yang disebut dengan positif legislator. Begitu, Mbak. Oke, baik Bang Yusuf, selain gugatan terkait dengan batas maksimal usia Capres-Cawapres, hari ini juga ada beberapa gugatan lain yang akan dibacakan, ada juga yang berisi tentang tidak diperbolehkannya calon yang pernah sudah 2 kali jadi capres, kemudian juga yang tidak pernah melanggar HAM. Bagaimana tanggapan Anda, Bang? Ya itu semua jadinya karena kemarin MK sudah membahas hal yang semestinya tidak diputuskan oleh mereka atau tidak seharusnya mereka membuat norma baru, jadinya akhirnya itu jadi presiden ya. Mestinya yang ini pun juga akhirnya mereka kan kita lihat sejauh mana konsistensinya, apakah mereka konsisten dalam inkonsistensinya ya soal hal ini, atau apa hasilnya. Karena kan ini semua adalah open legal policy, mestinya nggak dibahas di sini. Tapi kan mereka kemarin sudah memberikan satu presiden. Nah kita lihat nih ya, mestinya kan calon presiden memang tidak boleh ada kasus-kasus yang menyebabkan integritasnya tercelah ya. Jadi karena dia adalah presiden, harus manusia yang sempurna, tidak boleh ada masa lalu, apalagi kan misalnya kasus pelanggaran HAM, kasus penculikan misalnya. Itu kan menghilangkan nyawa orang, itu adalah pelanggaran kemanusiaan, mestinya tidak boleh ada capres itu. Nah kita lihat nih, sejauh mana hakim konstitusi kita memutuskan soal ini. Oke. Lalu Bang Yusuf, menurut Anda nih siapa sih Bang yang nanti akan diuntungkan dengan putusan MK terkait dengan batas bawah maupun batas atas Capres-Cawapres hari ini, Bang? Yang pasti karena ini sudah masuk kontestasi, Capres-Cawapres berpasangan sudah mendaftar. Kalau misalnya putusan MK membatasi usia 70 tahun, berarti Pak Prabowo tidak bisa nyapres dong. Cuman kan saya tidak yakin itu akan diambil oleh MK. Karena presiden sebelumnya justru MK melarang pasal
soal pernah pengalaman kepala daerah. Kan sudah dibukakan pintu, nggak mungkin ditutup lagi nih, ya. Jadi politik MK khususnya ketua MK ini sudah jelas ya. Saya sih ini adalah skandal terbesar nih. Menurut saya MK ini oleh DPR harus dibuatkan pansus ya. Kalau ada campur tangan politik itu kan pelanggaran yang sangat berat. Itu aib bagi sejarah bangsa ini. Siapapun yang terlibat itu, kalau presiden terlibat maka harus ada usaha untuk menyelidiki kasus ini, bahkan memang harus dimangsulkan ya, karena ini sungguh sebuah aib saya bilang. Oke. Ya, Bang Yusuf, jika MK mengabulkan gugatan batas atas dan juga gugatan batas bawah Capres-Cawapres hari ini, bagaimana kiranya nanti nasib dari pasangan Prabowo Gibran? Apalagi Pak Prabowo baru saja memutuskan akan berduet dengan Gibran semalam, Bang. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya yakin tidak akan dikabulkan ini ya, karena itu tadi itu ada presiden sebelumnya MK justru khususnya oleh operasi ketua MK membuat justru agar aturan dibatasi 40 tahun itu dibuatin celah yang lain, yaitu berpengalaman sebagai kepala daerah. Ya masa ditutup lagi di ujungnya, tidak boleh usia di atas 70 tahun. Saya kira itu akan ditolak, tidak mungkin dikabulkan karena Anwar Usman ini beroperasi untuk betul-betul demi kepentingan ponakannya. Jadi ini memang MK yang paling kacau dalam sejarah MK selama berdiri. Ya, baik, terima kasih Ketua DPP Perindo Bidang Politik Bang Yusuf Lakas yang telah bergabung bersama kami di Sendo Siang. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali, Bang.